Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita Andriani dengan NPM 2414071053 dari kelompok 2 kelas Step A 2024. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data menggunakan software SPSS dari penelitian yang berjudul Pengaruh ukuran berat benih dan durasi pemanasan terhadap daya kecambah kelapa sawit, varietas Tenera Lem di Sokvindo Seed Production and Laboratories PT Sokvin Indonesia Bangun Datar. Jadi di sini penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial dengan dua faktor perlakuan. Sini untuk faktor pertama yaitu ada berat benih yang diberi simbol V, terdiri atas 3 taraf perlakuan ini. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu ada durasi pemanasan, diberi simbol P dengan 5 taraf perlakuan. Kemudian ada ulangan. Ulangan ini dilakukan sebanyak 2 kali ulangan, sehingga total data yang dianalisis berjumlah 30 data. Kemudian untuk parameter yang digunakan atau parameter yang dianalisis pada tutorial ini yaitu ada daya kecambah. Seperti ini. Sebelum masuk ke SPSS, kita copy data penelitian ini seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke SPSS ke variabel view. Ini untuk name kita masukkan faktor perlakuan yang pertama yaitu ada berat benih. Selanjutnya ada durasi. Lalu ada ulangan. Dan yang terakhir ada parameter yang dianalisis yaitu daya kecambah. Selanjutnya untuk desimalsnya sini diberi 0. Sehingga masukkan bilangan bulat. Selanjutnya untuk values kita sesuaikan dengan jumlah taraf perlakuan. Di sini untuk berat benihnya menggunakan 3 taraf perlakuan, berarti kita tulis sampai 3 seperti ini. Kita beri label V. Ini, oke. Selanjutnya values durasi, karena ada 5 taraf perlakuan dan dimulai dari 0. Kita tulis di sini dimulai dari P0 sampai P5. Selanjutnya untuk ulangan, karena ada 2 ulangan jadi kita tulis sampai 2 dan kita beri tabel U, label U. Ya. Selanjutnya untuk measure-nya kita klik yang nominal. Kecuali untuk daya kecambahnya kita menggunakan yang scale. Kemudian kita masuk ke data view. Ini kita masukkan data yang ada di Excel tadi. Ini sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke analyze. Kita klik analyze, lalu general linear model, kita klik yang univariate seperti ini. Lalu untuk parameternya kita masukkan ke dependent variable seperti ini atau daya kecambah.
Lalu untuk faktor perlakuannya kita masukkan ke fix factor seperti ini. Ya, kemudian kita masuk ke model linear. Kita klik custom. Lalu kita pindahkan berat benih dan durasi ke model. Lalu kita ikat untuk interaksinya. Ini lalu continue. Kita lanjut ke post hook. Kita pindahkan durasi dan berat benih ke post hook, lalu kita klik LSD to key and Duncan, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya yaitu didapatkan hasil output seperti ini. Untuk yang pertama yaitu ada between subject factor. Tabel ini menunjukkan jumlah kategori pada masing-masing faktor perlakuan. Faktor berat benih memiliki 3 taraf perlakuan dengan masing-masing terdiri dari 10 data. Kemudian untuk faktor durasi ini memiliki 5 taraf perlakuan. Ini dengan jumlah data masing-masing ada 6 data. Selanjutnya yaitu ada tabel yang kedua. Tabel ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing faktor perlakuan maupun interaksi antar faktor memberikan pengaruh terhadap daya kecambah. Ini di sini ada yang pertama ada faktor berat benih yang didapatkan nilai F sebesar 11,86 dengan nilai signifikan 0,001, yaitu karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran berat benih berpengaruh sangat nyata terhadap daya kecambah. Selanjutnya yaitu ada faktor durasi, dapatkan nilai F sebesar 67,959 dengan nilai signifikannya 0 atau lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa durasi pemanasan berpengaruh sangat nyata juga terhadap daya kecambah. Kemudian di sini ada faktor interaksi antara berat benih dan durasi. Di sini mendapatkan nilai F sebesar 7,617 dengan nilai signifikannya 0 dan dapat disimpulkan bahwasanya faktor interaksi juga berpengaruh sangat nyata terhadap daya kecambah. Selanjutnya itu uji post hook. Di sini menggunakan metode LSD dan Tukey berdasarkan tabel multiple comparisons. V1 dan V2 tidak berbeda nyata karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sementara untuk V1 dan V3 memiliki atau V2 dan V3 memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga berbeda nyata. Hal ini juga didukung oleh tabel homogeneous substance di mana V1 dan V2 berada dalam kelompok yang sama, sedangkan V3 berada pada kelompok yang berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan V3 menghasilkan daya kecambah yang berbeda secara signifikan dibandingkan V1 dan V2. Berbeda. Selanjutnya kita akan make sure nilai F yang ada pada Excel dan SPSS. Di sini dapat kita lihat untuk tabel ANOVA-nya. Untuk nilai F
Yang pertama yaitu didapatkan nilai hasil 11,86, kemudian 67,95, kemudian 7,616. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai F dari SPSS dan Excel sama. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ukuran berat benih, durasi pemanasan, dan interaksi antara keduanya berpengaruh nyata terhadap daya kecambah kelapa sawit. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa perlakuan V3 berbeda nyata dengan V1 dan V2, sedangkan untuk V2 dan V1 tidak berbeda nyata. Dengan demikian, pengolahan data menggunakan SPSS berhasil menunjukkan adanya pengaruh perlakuan terhadap parameter daya kecambah sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian video tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.